Kita berdoa untuk pembacaan pemberitaan firman-Mu. Bapa, tidak ada ungkapan lain selain ungkapan syukur kami. Karena kami sadar kami ada, kami hidup, kami bergerak, kami boleh melakukan aktivitas sampai di ibadah minggu pagi ini. Itu semata-mata karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa untuk kasih karunia-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak layak menerima itu semua, tetapi Engkau karuniakan karena belas kasihan-Mu bagi kami di dalam Tuhan Yesus. Bapa, kami ingin menikmati kehadiran-Mu secara khusus melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Engkau ajar kami dan Engkau mampukan hamba yang menyampaikan firman-Mu. Berfirman pada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Iya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama lagi pada ibadah minggu ini, baik yang ada di ruangan ini, tapi juga saudara-saudara kita yang ada di rumah. Ya, kita bersyukur. Baik, tema yang diberikan oleh tim pastoral untuk saya sampaikan adalah dulu gelap, sekarang terang. Atau tema yang lain yang mengandung arti yang mirip dengan tema itu, was blind but now I see. Jadi saya dulu buta, sekarang bisa melihat. Nah, teks firman Tuhan juga diberikan untuk saya sampaikan. Ya, terambil dari Lukas pasal 18 ayat 35 sampai ayat 43. Bapak Ibu jemaat yang di sini maupun yang di rumah, mari kita baca ayat-ayat ini. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara, kalau kita lihat dalam paralel dari teks ini, ya, bisa dikembalikan dulu tulisannya. Iya. Kalau kita lihat paralel dari ayat ini, kita bertemu pengemis ini adalah Bartimeus. Itu dalam Markus
dijelaskan seperti itu. Ya, Bartimeus. Nah, dari keberadaan Bartimeus ini kita akan melihat atau merenungkan di bawah tema tadi, dulu gelap sekarang terang. Was blind but now I see. Nah, kita akan melihat beberapa poin penting. Yang pertama, luar biasa Bartimeus ini, orang buta ini, ya, dia mengenal Yesus secara benar. Dia mengenal Yesus secara benar. Itu kita lihat dalam ayat 35 sampai ayat 38. Ayat 35 sampai ayat 38. Ya. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jadi luar biasa, ini pengemis, ini orang buta, ya, tapi dia punya pengenalan akan Yesus secara benar. Mengapa saya menekankan secara benar? Karena sekarang ini banyak yang menyebut Yesus, 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 tetapi bukan Yesus yang sebenarnya. Ya, bukan Yesus yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengingatkan, ya, pada akhir zaman ini banyak orang yang mengatakan dirinya Yesus atau mengajar tentang Yesus, tetapi apakah Yesus yang benar itu belum tentu. Ya, belum tentu seperti itu. Ya, ada yang bilang bahwa Yesus sudah datang di daratan Cina sekarang ini, ya. Seperti itu. Ada yang bilang ada Yesus di semua agama, tetapi di dalam semua agama namanya bukan Yesus, tetapi tetap adalah Kristus, ya, yang diurapi untuk melakukan karya penebusan, sehingga di semua agama ada keselamatan, ya, karena ada Yesus di sana. Jadi banyak ajaran tentang Yesus, tetapi belum tentu benar. Tetapi pengemis ini, ya, sudah buta, tapi luar biasa, punya pengenalan akan Yesus yang benar. Waktu dia mendengar yang lewat adalah Yesus, dia berseru, ya, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia tahu Yesus anak Daud. Ini luar biasa. Ya, karena kita tahu bersama, ya, banyak keturunan dari Yakub yang menjadi Israel. Ya, salah satu Yehuda, dan Yehuda itu yang menghadirkan Yesus, Daud, dan dari Daud lahir Yesus. Dia tahu ini berbicara tentang Mesias, Yesus anak Daud. Padahal orang katakan Yesus Nazaret yang lewat, dan kita tahu kota Daud itu bukan Nazaret, Bethlehem, ya. Oleh sebab itu waktu Maria mengandung itu harus ke Bethlehem karena mereka orang keturunan Daud, harus sensus di Bethlehem, baik Yusuf maupun Maria. Waktu mereka katakan Yesus orang Nazaret, ya, tapi pengemis ini mengetahui bahwa Yesus adalah anak Daud. Ini berbicara tentang Mesias. Ini berbicara tentang janji Mesias yang akan datang sebagai penyelamat umat manusia. Dan saudara tahu janji tentang Mesias yang akan menyelamatkan ini bukan saja dari keturunan Daud. Kalau kita runut ke belakang, itu dari keturunan perempuan, keturunan Hawa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara, ya, Kejadian 3 ayat 15, Tuhan datang,
dan Tuhan menghukum manusia, tetapi juga menghukum iblis. Di Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, akan ada permusuhan antara engkau iblis dan perempuan ini. Ya, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu iblis, dan engkau hanya akan meremukkan tumitnya. Dan janji ini terus diulang sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, sampai kepada Yakub, sampai kepada Yehuda, Serubabel, dan akhirnya yang dijanjikan itu datang melalui kelahiran Yesus. Mesias yang dijanjikan sejak Kejadian 3 ayat 15 dan terus diulang. Tadi saya mengutip Kejadian 3 ayat 15, saudara. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Satu-satunya manusia yang lahir dari keturunan perempuan itu cuma Yesus. Yesus tidak ada papa secara biologis. Langsung Maria yang belum menikah, yang masih perawan, ya, dijamah Roh Kudus, dibuahi oleh Roh Kudus, maka jadilah Yesus. Ya, keturunan perempuan tanpa ada unsur laki-laki. Inilah yang dijanjikan Kejadian 3 ayat 15 dan terus diulang dan lahir. Itulah Yesus. Saya lupa apakah saya pernah menyampaikan di sini, ya. Paling tidak ada 3 keberadaan, ada 4 keberadaan atau kehadiran manusia. Yang pertama itu keberadaan kehadiran manusia tanpa papa, tanpa mama. Itulah Adam. Langsung Allah ciptakan, jadi Adam. Tidak ada papa, tidak ada mama. Ini lebih luar biasa lagi, tidak ada unsur manusia, ya. Itulah Adam. Baru yang kedua, ada unsur laki-laki atau unsur papa, tidak ada unsur mama. Itulah keberadaan Hawa, diambil dari tulang rusuk laki-laki. Ya, baru keberadaan saudara dan saya, ada unsur laki-laki dan perempuan. Satu-satunya cuma Yesus yang lahir dari keturunan perempuan. Sehingga dia tidak lahir dari keturunan laki-laki, tapi dari keturunan perempuan. Sehingga dia tidak membawa benih dosa. Yang membawa benih dosa adalah Adam, laki-laki, ya. Sehingga terus dosa itu, dosa asal menurun terus sampai kepada yang lahir detik ini. Karena keturunan dari Adam, laki-laki, benih laki-laki. Tetapi Yesus tidak. Keturunan perempuan. Kadang-kadang ada orang tidak bisa mengerti dan menolak ini. Ya, mengatakan bagaimana mungkin. Oh, lebih tidak mungkin Adam. Tidak ada unsur laki-laki, tidak ada unsur perempuan. Tetapi di agama besar itu diterima. Ya, Hawa diterima, tidak ada unsur perempuan, langsung diambil dari tulang rusuk. Kita hanya menerima ada unsur laki-laki dan unsur perempuan, itulah saudara dan saya. Tetapi yang lahir dari keturunan perempuan sering ditolak. Seperti itu, tetapi itulah karya Allah yang pada waktu dia menyampaikan melalui malaikat Gabriel kepada Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan yang kudus dari Allah. Maria katakan, bagaimana mungkin saya belum menikah? Karena Maria seperti saudara dan saya, seharusnya menikah dulu, ada hubungan seks dulu, ada pertemuan antara spermatozoa dan ovum. Tapi ini tidak ada. Langsung Gabriel katakan, Maria, roh Allah akan turun atasmu dan engkau akan mengandung.
Ya, Maria katakan, Gabriel berkata, ingat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Langsung Maria katakan, jadilah padaku apa yang engkau katakan, apa yang Tuhan kehendaki. Ada orang berpikir Yesus itu dari sorga dikasih masuk di dalam rahim Maria, jadi kayak bayi tabung. Kalau bayi tabung, dia tidak menggenapi Kejadian 3 ayat 15 dan berbagai nubuatan-nubuatan bahwa Mesias yang akan datang adalah keturunan Daud. Dia tidak menggenapi itu dan dia bukan Yesus yang dijanjikan. Kalau itu yang terjadi. Tetapi ini tidak. Dan yang luar biasa, Yesus yang ini itu dikenal oleh orang buta ini. Luar biasa saudara. Ya, Yesus anak Daud. Dia kenal, kasihanilah aku. Saudara, bukan karena saya dosen teologi, tetapi teologi mutlak diperlukan. Karena teologi menjelaskan, mengajarkan, membangun doktrin yang benar, sehingga kita belajar tentang Yesus yang benar. Sehingga kita bisa beriman kepada Yesus yang benar. Kalau tidak mau belajar dan diajar, apalagi semangat sekarang, anti doktrin. Yang penting pelayanan, doktrin gak perlu. Gak bisa lah. Ya, bagaimana ada praktek tanpa teori? Itu liar saudara, itu liar. Akhirnya iblis dipikir Yesus. Palsu dibilang asli. Karena tidak punya standar ajaran. Seperti itu saudara. Tapi ini pengemis luar biasa. Dia mengenal Yesus yang benar. Mesias yang benar. Sama dengan Petrus waktu ditanya menurut katamu siapakah aku? Engkau Mesias anak Allah. Ini sama, ini mirip saudara. Pengenalan yang benar. Dan Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, bersyukur Petrus, Bapakku memberitahukan itu kepadamu. Jadi saudara, dalam kekristenan kita perlu pengenalan yang benar. Tapi pengenalan yang benar hanya diberikan oleh Roh Kudus melalui Alkitab yang benar. Tidak ada seorang pun dapat memiliki pengenalan yang benar, ya, walaupun dia pintar, jago, punya kemampuan, tapi kalau Roh Kudus tidak tolong, tidak ada pengenalan yang benar. Tapi Roh Kudus tidak pernah menolong lepas dari apa yang dikatakan Alkitab. Atau Alkitab tidak mungkin dimengerti secara benar tanpa pertolongan Roh Kudus. Kedua ini tidak bisa terpisahkan. Jadi luar biasa saudara, ya. Pengemis, buta, tapi punya pengenalan. Bagaimana mungkin? Itu banyak ahli Taurat, orang Farisi yang tidak punya pengenalan akan Yesus. Pintar-pintar, terdidik, profesor doktor dalam bidang teologi, dalam bidang keagamaan, tapi tidak mengenal Yesus. Ya, tidak mengenal Yesus, bahkan mereka menyalibkan Yesus. Tapi ini saudara punya pengenalan yang benar. Punya pengenalan yang benar. Itu yang pertama yang kita belajar dari Bartimeus, pengemis yang buta ini. Selanjutnya kita akan lihat saudara bagian kedua. Bartimeus ini, orang buta ini, berseru dan percaya pada Yesus. Berseru dan percaya pada Yesus yang benar tadi. Ya, Alkitab berkata, barang siapa yang berseru kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Seperti itu. Jadi seruan pada Yesus yang benar itu menyelamatkan saudara. Itu menyelamatkan. Bukan sekedar seruan-seruan
termasuk nama Yesus, tapi bukan Yesus yang benar, tidak ada manfaatnya. Tetapi ini dia berseru dan percaya pada Yesus yang benar. Selanjutnya saudara, ayat yang mendukung itu dari ayat 42 sampai ayat 43. Ayat 38 sampai ayat 41. Saya baca untuk kita. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berseru. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Saudara, pengenalan yang benar, menjadikan pengenalan akan Yesus yang benar, menjadikan seseorang sadar dirinya, sadar kebutuhannya akan Yesus, terutama kebutuhan keselamatan, sadar dia berdosa. Jadi ini termasuk seruan pertobatan yang menghasilkan keselamatan, saudara, sehingga dia berseru dan sekaligus dia percaya Yesus. Kalau tidak mungkin dia berseru. Kalau tidak, waktu Tuhan Yesus suruh datang, dan tanya, apa yang saya dapat perbuat bagimu, apa yang kamu inginkan. Dengan percaya dia katakan, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Kalau dia tidak percaya, saudara, bahwa Yesus adalah Mesias, Allah yang menjadi manusia, anak Allah yang menjadi manusia, tidak mungkin dia percaya dan mempercayakan persoalannya kepada Yesus. Dan saudara, percayanya ini membuat dia ngotot, saudara. Padahal kalau saudara lihat di dalam pembacaan tadi, waktu dia terus berseru, dikatakan maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dilarang, dicegah, tapi imannya, kepercayaannya membuat dia ngotot maju terus, apapun halangan, apapun tantangan. Ini iman yang benar, saudara. Tidak mundur. Kalau iman abal-abal, saudara, dapat ujian, dapat tantangan, tersinggung sedikit, langsung luntur, saudara. Langsung luntur. Kalau iman yang benar, tetap maju terus. Dilarang, dihambat, tetap merambat, tetap maju terus. Ini luar biasa, saudara. Kalau saudara melihat beberapa perumpamaan Tuhan Yesus dalam Alkitab, saudara bertemu bagaimana orang berjuang untuk memiliki Yesus. Digambarkan ada seorang petani penggarap, pada waktu dia sedang bertani menggali tanah, dia temukan harta karun di situ dan dia jual semua barangnya, kekayaannya untuk beli tanah itu. Karena dia tahu di tanah itu ada harta karun. Itu gambaran seseorang yang dicelikkan matanya, mata hatinya, mengerti Yesus dan mau datang kepada Yesus apapun, berapapun harganya. Ini iman yang sejati. Pengenalan akan Yesus dalam hidup orang buta ini, dalam hidup Bartimeus ini melahirkan seruan yang benar dan iman yang benar, kepercayaan yang benar.
Saya percaya saudara, pengenalan itu pasti melahirkan seruan dan kepercayaan. Itu sebabnya saudara, Paulus berkata, ya, setiap orang berseru dalam Yesus akan diselamatkan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran ini bukan saja mendengar, tetapi Roh Kudus memberi pengertian sehingga memahami, sehingga dia percaya Yesus. Timbul dari pendengaran akan Kristus. Melahirkan iman, pengenalan akan Kristus, melahirkan iman. Melahirkan iman yang berseru kepada Yesus, iman yang mampu mempercayakan hidupnya, permasalahannya, persoalannya, dosanya, keselamatannya kepada Yesus. Pasti saudara. Itu pasti saudara. Ya, mengapa? Karena pengenalan akan Yesus itu dari Allah. Kenal-kenal biasa saja, ya. Karena kenal, kan ada orang Jawa bilang ya, ada pepatah orang Jawa ya, cinta timbul dari pergaulan yang akrab. Karena pengenalan, ya, maka timbul cinta dan berani melangkah menikah. Iya, saya ingat dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda sih, kelihatannya. Iya, iya Pak ya, tarikannya, Pak Saragi ya. Iya, iya, ya, ya maaf, nakal, belum bertobat, ya, jadi suka mendekati cewek, tapi tidak pernah ada keyakinan. Waktu ketemu ibu, wah itu dia luar biasa. Pengenalan yang benar melahirkan keyakinan menjadikan saya melangkah untuk mengajak menikah. Waduh, luar biasa. Ini iman yang sejati, ini kepercayaan yang sejati, pasti disertai dengan keyakinan. Dengan sesama manusia saja seperti itu, apalagi pengenalan akan Tuhan Yesus. Pasti melahirkan seruan dan kepercayaan kepada Yesus secara benar. Ini yang terjadi saudara, sehingga ada tantangan luar biasa. Ini orang buta saudara, ya, dilarang waktu dia berseru pertama, Yesus anak Daud kasihanilah aku, dilarang. Diam, ribut kamu, jangan ganggu. Waduh, itu kayak Jokowi yang lagi belusukan ya. Ya, waduh masyarakat, Pak Jokowi, kadang-kadang ada yang nekat saudara. Padahal ngeri sekali itu, berisiko itu. Ada pas pampres di situ saudara. Pas pampres itu berhak menembak orang yang mengancam nyawa presiden. Jadi kalau orang paksa menerobos, siapa bisa perkirakan ini bukan teroris, ini bukan orang yang akan menjahati presiden. Mestinya langsung ditembak saudara. Dilarang, tapi dia biasanya terus berteriak, Pak Jokowi. Dan yang luar biasa, banyak orang ya di situ, tapi Pak Jokowi bisa melihat yang satu orang itu dan datang kepada orang itu. Bahkan saya lihat dia pernah peluk seorang anak yang kayak tunarungu seperti itu ya. Seperti itu. Ini seperti itu. Dia maju terus karena kepercayaan. Kepercayaan kepada Yesus membuat dia harus ngotot. Ini saudara yang kita belajar yang kedua. Dari Bartimeus, dari orang buta ini saudara. Yang pertama, dia mengenal Yesus secara benar, ini penting sekali. Pengenalan akan Yesus yang benar melahirkan seruan dan iman yang benar. Dan yang ketiga, kita lihat dampak dari mengenal, berseru, dan percaya pada Yesus yang benar tersebut. Ya, dampak dari mengenal, berseru,
dan percaya pada Yesus. Kita lihat di ayat-ayat selanjutnya dari pembacaan kita. Dikatakan di sana, ayat 42 sampai 43. Luar biasa. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Saudara lihat dampak pengenalan dan seruan serta iman kepada Yesus yang benar, dia mendapat respons dari Tuhan Yesus. Dan respons yang didapat, saudara, memang double berkat, saudara. Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau." Itu pertama. Baru kedua, imanmu telah menyelamatkan engkau. Luar biasa. Dia bukan saja ditawarkan untuk sembuh dari buta, tetapi dia ditawarkan diberikan keselamatan. Luar biasa, diberikan keselamatan. Baru ayat selanjutnya, apa yang terjadi? Dan seketika itu juga, tidak pakai tunggu, ya. Melihatlah ia. Baru dikatakan, lalu dia mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Jadi saudara lihat, ya, benar-benar dia melihat, dia mengalami berkat itu, ya, dia melihat mujizat kesembuhan dia dapat langsung. Terus dia mengalami keselamatan. Itu terlihat dari ungkapan, lalu dia ini mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Ini luar biasa. Ini mujizat yang sejati membawa pada keselamatan, saudara. Banyak orang Yahudi menonton mujizat Yesus. Banyak. Mendapat makan saja 5.000 laki-laki. Banyak. Tapi mereka semua berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ini luar biasa. Ini mujizat yang sejati. Pasti bermuara pada keselamatan. Sehingga dia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Dan dikatakan dampak selanjutnya. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Bukan saja berdampak pada si buta. Sembuh, bisa melihat. Tetapi berdampak pada keselamatannya. Serta berdampak bagi orang lain. Orang lain melihat kesaksian itu, memuji Allah. Saudara, kalau kita punya pemahaman tentang Yesus yang benar, melahirkan seruan dan iman, kita akan berdampak. Bisa disembuhkan, diselamatkan, yang paling utama diselamatkan, ya. Tetapi dampaknya orang itu pasti mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Bahkan orang lain akan kaget dan memuji Allah juga. Ini dampak luar biasa, saudara. Ini jarang mujizat-mujizat yang namanya mujizat sekarang jadi seperti ini, saudara. Jarang. Sehingga kita tanda tanya, ini mujizat dari Tuhan atau bukan. Ya. Pergi dapat mujizat. Apakah percaya mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus? Apakah memuliakan Allah? Dari 10 orang kusta saja, cuma 1 yang balik bersyukur memuliakan Allah, saudara. 9 mayoritas. Mayoritas tidak, saudara. Termasuk yang saya bilang orang Israel yang nonton mujizat. Berteriak mereka, salibkan dia, salibkan dia. Tapi ini lain. Mengikut Yesus, memuliakan Allah, dan itu menjadi kesaksian. Seperti perempuan Samaria, saudara. Ya,
menjadi kesaksian. Ini penting sekali. Ya. Luar biasa dari kehidupan Bartimeus ini. Pengalaman hidupnya di waktu ini, di saat ini ditegaskan hanya dalam satu perikop, tapi berdampak luar biasa, saudara. Dampak luar biasa, saudara. Dia mengalami mujizat kesembuhan. Dia diselamatkan menjadi anak Allah dan tandanya mengikut dia, memuliakan dia. Dan melalui hidupnya, Allah dimuliakan, Allah dipuji. Kita seringkali Kristen sudah bilang mujizat sini, tapi hidup bikin malu Tuhan terus, saudara. Iya, seperti itu, saudara. Ini dari mana? Dari mana ini? Mujizat penting, tapi mujizat bukan tujuan. Tujuannya supaya orang diselamatkan, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, dan melalui hidupnya orang memuji Tuhan, menjadi kesaksian. Itu cara menguji apakah itu mujizat yang sejati, saudara. Iya, berdampak ke situ, saudara. Saudara, waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya jadi teringat dengan hidup saya, saudara. Saya seperti Bartimeus ini, saudara. Ya, mengalami mujizat sekaligus keselamatan, dan sejak itu saya ikut dia. Ikut dia. Saya dulu pada usia sekitar 26 tahun, saudara, hidup porak-poranda. Hidup porak-poranda, saudara. Akhirnya pada umur 26 itu, saudara, ya, kalau anak muda yang sudah punya pekerjaan, ya, sampai umur 26, porak-poranda, saudara, hidupnya, saudara, itu pasti kacau. Tapi akibatnya, saudara, saya mengalami sakit. Dari kota di mana saya berada, saudara, semua dokter saya keliling, saudara. Tidak ada yang dapat menyembuhkan saya. Setiap malam seperti orang kena COVID, sesak nafas, jantung seperti mau berhenti, saudara. Sampai saya pikir saya akan mati. Bolak-balik saya ke dokter. Semuanya, ya, berikan obat jantung, obat alergi, macam-macam. Tidak sembuh, saudara. Akhirnya saya tidak puas, saya pindah di provinsi. Kota saya yang lebih besar dari kota di mana saya ada. Saya diantar keliling dokter-dokter terkenal di kota itu, saudara. Tidak sembuh, saudara. Tidak sembuh. Sampai pada satu malam, saudara, saya, karena itu rumah mama saya, ada kakak saya di situ. Jadi saya tidur dengan kakak saya. Ini malam itu saya pikir saya sudah akan mati, saudara. Tapi tiba-tiba tidak pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba ada kerinduan mau berdoa. Karena saya pikir saya akan mati. Ya. Tetapi kalau saya mau berdoa di kamar, saya malu ada kakak saya. Nanti dia buka mata, dia lihat saya berdoa, dia tertawa nanti. Berdoa nih, karena gak pernah begitu. Jadi saudara lihat, orang kalau belum bertobat, sudah mau mati pun masih gengsi. Iya, benar, saudara. Masih gengsi, saudara. Karena itu saya turun dari tempat tidur, saya pelan-pelan, saya pergi di ruang tamu mama saya, saudara. Pada waktu itu, tiba-tiba ada pencerahan, ada iluminasi dari Tuhan. Saya teringat dengan pelajaran sekolah minggu yang pernah saya terima. Saya itu hanya sampai sekolah minggu dulu, saudara. Setelah itu remaja, pemuda, tidak ada di gereja, saudara. Ini Pak Wilson kemungkinan kenal, saya punya guru sekolah minggu. Karena dia menjadi ketua sinode GKST. Ibu Pendeta Agustina Lumentut pada waktu itu di Sulawesi Tengah waktu itu. Ya, guru sekolah minggu, dia baru pulang sekolah, saudara. Itu dulu pendeta dulu, saudara, hebat, saudara. Mengajar sekolah minggu, saudara.
Iya, saya zaman dulu itu, waduh berarti berapa puluh tahun lalu itu ya. Di atas 55 tahun lalu saudara. Ya. Wah dia pulang, dia sekolah di Singapura saudara. Dia ngajar saya termasuk lagu rohani berbahasa Inggris tuh. Jesus loves me, yes I know. Waduh, saya senang sekali, saya teriak-teriak menyanyi di rumah itu. Ya, supaya tetangga saya dengar, supaya mereka tahu saya sudah bisa berbahasa Inggris saudara. Wah saking senangnya. Tapi yang jelas waktu itu saya mendengar tentang Yesus. Yesus datang, Yesus mengasihi kamu, dia datang untuk menebus dosamu. Seterusnya, seterusnya. Malam itu di usia 26 tahun, waktu saya sakit berpikir akan mati, tiba-tiba berita itu datang. Datang lagi saudara, muncul. Dan baru saya mengerti sekarang, Roh Kudus menjamah saya sehingga saya sadar, aduh saya penuh dosa, saya mati, ini neraka. Tetapi saya teringat ada Yesus yang diajarkan waktu sekolah minggu, tiba-tiba tidak pernah terjadi saudara. Ya, kami dari gereja kami dulu saudara, mau berdoa berlutut itu tidak mungkin. Apalagi saya yang tidak bergereja, cuma beragama Kristen tapi tidak bergereja. Malam itu saya berlutut saudara, berlutut. Dan saya berseru, Tuhan Yesus ampuni saya, ampuni saya. Tidak pernah saya berlutut, berdoa menangis, tidak pernah. Tapi waktu saya berdoa, selesai berdoa, tiba-tiba seperti ada batu besar yang menindih saya, terangkat. Saya rasa enak, ringan. Dan malam itu saya tertidur nyenyak. Jam 5 subuh saya bangun. Rasa sehat saudara. Saya keluar dari kamar. Saya mulai jogging di luar saudara. Ya, sekitar 5:30. Rupanya mama saya saudara. Saya tidak tahu, mana saya ngerti saudara. Ya, pulang dari berdoa subuh saudara. Rupanya mereka di kompleks itu ada doa subuh. Ya, pulang. Loh, mama saya kaget. Loh, kok kamu sudah begini? Iya, mami, saya panggil mami. Sudah sehat. Dan sejak saat itu saya putuskan kembali ke kota saya yang sebelumnya karena saya kerja di sana. Ya, saya usaha di sana. Tapi yang saya ingat, sejak saat itu saya rindu cari Tuhan. Jadi saya mendaftar saudara, ikut katekisasi di gereja itu umur 26 tahun saudara. Iya, Pak pendetanya mengajar itu sambil ngerokok saudara. Jadi saudara-saudara, tapi saya serius dengarnya saudara. Saya serius dengarnya. Pak pendetanya kadang-kadang, oke, silakan kamu maju ke depan, tolong baca ini. Yang lain mencatat, kamu membaca. Saya ada acara dulu sedikit, dikasih tinggal itu acara katekisasi saudara. Jadi teman saya yang baca, jadi begini kita catat. Yang lain nih santai-santai aja, saya catat. Waktu penungguhan CD saudara, ya, yang lain santai. Waduh, apalagi saudara sudah pakai baju putih, celana putih, kaos tangan putih, tinggal masuk peti mayat saudara. Iya, waduh. Saya keluar dari ini, ada namanya konsistori ini, keluar jalan, itu air mata saya itu mengalir terus, mengalir. Sehingga pada waktu pendeta bertanya, Christian Johan Lasut, apakah jawabmu? Saya tidak bisa bersuara saudara. Saya menjawab ya dengan segenap hati itu lama sekali, terisak-isak saudara. Baru saya mengerti, saya telah mengalami keselamatan. Hidup saya berubah. Dan saya rindu gak punya Alkitab saudara waktu itu. Mau beli Alkitab saudara. Ya Tuhan pertemukan dengan seorang anak muda yang aktif di persekutuan doa. Yang aktif. Ada misioneri OMF. Dia jual buku, jual Alkitab. Saudara, karena saya ada duit juga. Beli Alkitab. Langsung beli buku-buku tebal-tebal, tafsiran Alkitab masa kini, saya beli saudara, buku-buku semua, dan tiap hari saya baca.
Dan sejak itu saya, berubah, langsung terpilih jadi ya ketua panitia Hari Pemuda sesinode itu. Saya terpilih saudara, jadi ketua pemuda sehingga jadi penatua saudara di gereja saya. Ya, akhirnya saya bergumul, umur 28 saya masuk sekolah teologi ya saudara. Tidak mudah lagi. Itu sekolah kami dulu hanya menerima minimal usia 20. Selebihnya terserah. Istri saya masuk umur 20, saya masuk umur 28. Jadi ya sudah tahu selisih 8 tahun kami. Iya. Tetapi ada yang masuk saudara umur 70. Masuk sekolah teologi umur 70. Wah, ada yang masuk sekolah teologi ya pangkat kolonel. Ya, dia minta izin turunan keraton. Dia minta izin sekolah, masuk asrama, makan bersama. Sampai saya sering bercanda dengan kolonel ini saudara. Saya bilang, Pak, Bapak tahu ayam paling enak di dunia di mana? Wah, saya ini sudah pangkat kolonel, sudah begini banyak duit, tapi saya tidak tahu di mana paling enak. Saya bilang sudah di asrama kita yang paling enak. Karena cuma dapat sepotong kecil, mau tambah lagi sudah tidak bisa. Sudah dijat satu orang satu potong saudara. Jadi saya bilang itu ayam terenak di dunia saudara. Apalagi dibikin lagi Pak Yodi ayam boku lagi. Waduh, tapi cuma sepotong kecil saudara. Waduh, memang luar biasa. Saya sudah 2 kali tambah, ayamnya belum saya sentuh. Baru kuahnya saja saudara. Saking susahnya makanan di asrama saudara. Wah, nanti porsi, kalau nasi bisa tambah, porsi ketiga baru saya pakai ayamnya saudara. Jadi memang terenak di dunia itu. Jangankan ayamnya, baru kuahnya saja sudah enak luar biasa saudara. Iya. 28 tahun saya masuk sekolah teologi, tamat umur 33,5 tahun. Ya puji Tuhan. Ya. Umur 34 lebih, umur 34 ketemu dengan ibu, ya 35 menikah. Wah, luar biasa saudara. Menikah dengan anak Tuhan yang beda dengan saya. Saya kacau hidupnya, anak saya, istri saya ini, ya. Waktu dia mau lahir, papa mamanya bertobat saudara. Jadi dibesarkan oleh keluarga yang bertobat saudara. Saya liar saudara. Jadi anugerah juga dapat istri, ibu ini saudara. Ini berkat. Iya. Walaupun dia tidak tahan ketemu saya, biar sudah jadi hamba Tuhan ini, sisa-sisa nakalnya masih muncul saudara. Seperti itu saudara. Saya alami mirip ini saudara. Kesembuhan dan keselamatan yang sejati yang bermuara saya mengikuti dia, memuliakan dia. Dan saya ingat dari hidup saya, walaupun saya tidak bisa klaim itu, ya, tetapi beberapa pengakuan dari mereka saudara, ya, Tuhan dipuji. Tuhan dipuji. Satu peristiwa terakhir saja yang saya cerita. Saya pergi di waktu itu ada reuni di tempat kami, di sekolah kami. Saya lagi dengan istri saya ini lagi minum susu, telur, jahe, madu karena daerah dingin saudara, STMJ. Lagi duduk di situ, tiba-tiba masuk suami istri saudara. Langsung dia bilang, "Pendeta Christian Lasut ya?" Saya bilang, "Iya." "Dari mana?" "Pasti Bapak tidak kenal saya." Dia bilang begitu, "Pasti Bapak tidak kenal saya." "Oh iya, bagaimana?" "Pak, waktu saya remaja, Bapak pimpin KKR di Ambon." Saya ingat itu gedung wanita, Ambon. Saya remaja, saya masuk KKR itu mabuk. Memang saya juga akui saudara. Saya dulu di daerah kami, kalau bilang KKR, Pak Yodi tahu itu, apakah di lapangan Sario atau di Kelabat saudara, ya kita ikut bukan karena mau dengar firman saudara,
mau senggol-senggolan dengan cewek-cewek saudara, sekedar begitu aja saudara. Jadi saya maklumi kalau dia ini datang ya sambil mabuk. Tapi pada saat itu saya memberitakan firman tentang Yesus, dia terima Yesus. Dan sejak itu bertobat, masuk sekolah teologi, dan dia katakan, Pak, saya pendeta di Malang sekarang. Wih, saya sebenarnya kaget, kok bisa ketemu anak remaja yang saya layani ya, sekarang jadi hamba Tuhan, tapi saya pura-pura tidak terkejut saudara. Iya seperti, oh puji Tuhan ya, melayani sungguh-sungguh ya. Itu istri saya saksi hidup itu terhadap orang itu saudara. Saya enggak tahu. Nanti jelasnya waktu ke sorga nanti ketemu di sana dengan mereka-mereka yang mungkin tidak terdeteksi sekarang. Melalui hidup kita, Allah dipuji. Allah dipuji. Kita ikut dia, kita memuliakan dia. Inilah iman yang sejati, yang berdasarkan, berobjekkan pengenalan akan Yesus yang benar. Bisa terjadi double berkat seperti Bartimeus, saudara. Saya alami, saya saksi hidup. Disembuhkan dan diselamatkan dan dimampukan ikut dia, memuliakan dia, dan orang lain menyaksikan itu memuji Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara, tetapi biarlah firman Tuhan ini ya membawa kita semua belajar dari Bartimeus, orang buta ini saudara. Sehingga tema firman Tuhan ini, dari gelap menjadi terang, dari buta melihat, bukan saja kita alami, tidak mustahil secara jasmani, tapi yang paling penting secara rohani, keselamatan yang sejati. Di tengah situasi sekarang ini kesempatan kita mengevaluasi iman kita. Saya seringkali mengatakan pandemik ini seperti saringan iman saudara. Banyak orang yang mundur ikut Tuhan. Iya, saya takut nanti setelah gereja terbuka, banyak yang sudah malas ke gereja karena sudah terbiasa tidak bergereja hari Minggu. Iya, oke live streaming. Ya, tapi live streaming kan ada rekaman, bisa dinonton kapan hari lah, seperti itu. Saringan iman. Sehingga akan menghasilkan iman-iman yang asli, yang tertinggal, iman yang sejati. Dan itu saya pikir tidak banyak. Tuhan Yesus pernah berkata dalam ungkapan yang retorik, waktu aku datang, masih adakah iman di bumi? Jangan-jangan ini saat kedatangan Tuhan sudah dekat, menyaring gerejanya, sehingga yang tersisa hanyalah sedikit karena sudah melalui saringan iman. Jadi sungguh-sungguh evaluasi hidup rohanimu. Datanglah pada Tuhan apapun masalahmu. Tetapi yang paling penting yang Tuhan mau, bukan saja masalahmu dia mau selesaikan, tetapi dia mau menyelamatkan engkau. Menjadikan engkau anaknya, mengikut dia. Sehingga di akhir zaman, hidup saudara dan saya menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, turunlah kiranya atas semua kami anugerah-Mu melalui pembacaan firman-Mu ini. Terima kasih banyak, hamba berhenti Bapa, tetapi Roh Kudus menolong kami. Memeteraikan firman-Mu, menghidupkan firman-Mu, melahirkan kuasa-Mu dan keselamatan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan.